yang bayar banyak nomor satu, kan nggak bisa begitu. Emang gitu. Langsung berhadapan dengan masyarakat kan, langsung berdiskusi bersama kan. Tapi menurut sampean itu lebih enak diskusi gitu apa joget sih, Mas? Welcome Wawan Saktiawan. Yes, siap. Oh Mas, aku boleh tepuk tangan boleh. Tepuk tangan. Jujur agak nervous karena ada penonton. Biasanya tidak ada penonton, baru ini ada penonton. Bahkan setelah diposting juga nggak ada yang nonton. Iya, yang nonton saya sendiri Bapak, luar biasa. Tapi Mas Wawan Saktiawan, Oke. sampai ini apa Mas? Konten kreator, komika, politisi. Pendukung Anies Baswedan. Satu-satunya orang di ruangan ini yang mau foto aman. Iya, aman. Fotonya gini aman Mas ya? Aman. Kalau gini Mas? Waduh, nggak aman, Pak. Iya. Tapi gini aman. Oh aman gini. Soalnya Oh, iya. aku nomor urut 4. Asik. Aman. Iya. Kalau ini, amin. Kalau gini Mas? Bu Mega. Saya penyuka musik metal maksudnya Mas. Oh Suka iya. drama. Wah, politik terus. Tapi kalau ngomong politik memang karena 2024 Mas ya? Ya betul. Ini memang dekat dengan tahun politik dan ya makanya saya tertarik menginterview Mas Wawan. Soalnya kaget kemarin pas ngobrol katanya maju jadi caleg DPRD provinsi. Betul. Dapil Malang. Malang Raya. Malang Raya. Kenapa Mas? Nyari lucu apa nyari apa, Mas? Yang jelas nyalek itu kan jelas nyari suara, Mas. Nyari suara. Kalau nyari lucu nggak mungkin nanti sampai pasang baliho. Walaupun memang ujung-ujungnya kalau masang baliho ya diguyu, ya kan? Ditertawakan pasti. Ya kalau dibilang kenapa ya yang pertama karena saya sudah join di partai yang saya join sekarang. Kenapa join Mas? Oh. Dipaksa? Saya spill dulu ya partainya. Boleh. PKS ya. Ya. Nih partainya di sini nih. Iya, di sini. di- Nanti diedit. diedit ya, Ada editor. Bayar aku Mas demi iki Mas. Oh siap. Demikian. Yang baru, logo yang baru warnanya oranye. Oh, yang baru warnanya oranye. Betul. Oke, boleh. Biasanya kalau tanggal ganda banyak diskon. Oke. Iya warnanya sama kayak Shopee, beneran. Ada memang Saya lebih ke hijau sih Mas. strategi. Oh Iya. Tokonya kan maksudnya kan? Hah? Ini apa sih? Partainya, partainya PKS yang oranye. Iya, boleh. Karena memang sudah tergabung jadi anggota sudah cukup lama, Mas. Sudah cukup lama, mungkin sejak kuliah mungkin. Nah, sehingga kemudian dalam kondisi tertentu yang sudah cukup matang, itu kemudian dicalekan. Dan ini sebenarnya bukan yang pertama, 2019 dulu juga sudah dicalekan. Cuman 2019 saya tidak sepede yang sekarang dalam mempromosikan diri. Yo, izin lah, jenenge dicalekan lo ya. Iya. Makanya dulu APK pun juga minim. Sekarang Tetap minim Mas. Iya. Karena kan ya itu kan persoalan ya dana gitu. Ya. Tapi sebelum ke sana Mas, tertarik karena ini. Karena biasanya kan kalau bukan cuma fenomena di lokal Jawa Timur Mas ya. Kalau di nasional kan juga artis-artis, seniman-seniman kan juga beberapa ada yang terjun ke politik gitu Ya, kan. betul. Mas Wawan mau bawa apa ke sana itu Mas? Apa yang diangkat gitu? Yang mau diangkat ketika kemudian nanti jadi. Ojo ngomong ngangkat tas kan Mas. Waduh. Jangan kursi ya. Gini. Sebenarnya kan kalau di legislatif itu kan tugas-tugasnya kan sudah jelas ya Mas. Iya. Misalkan fungsi terkait dengan perda atau kemudian fungsi pengawasan, fungsi pendanaan, anggaran terkait dengan anggaran APBD itu memang sudah jelas. Jadi kalau kemudian nanti ditanya membawa misi apa, visinya apa gitu ya. Sebenarnya program yang dijanjikan oleh caleg-caleg itu ya inline dengan fungsi dia di legislatif itu. Sehingga kalau dia kayak berjanji yang di luar itu, ya terus kalau nanti tidak terpenuhi bagaimana? Ya gampang, berjanji lagi. Iya kan? Loh, tapi kan Iya memang lagi. jualannya kan janji kan. Iya, Makanya sampai bener. ada yang butuh pengakuan. Kadang Iya, sampai ada tulisannya kayak sudah terbukti. Iya. Terus kemudian amanah membela rakyat. Ngono kan. Oke. Rakyat yang mana? Wah. Harusnya itu yang Kemarin inget kalau embas gini gitu. Takut saya, Mas. harusnya itu yang kocak-kocak gitu loh. Misal Contohnya? hilih riyit.
dimiliki Indonesia. Iya. Gitu ya, bisa juga. Karena rakyat sendiri juga lihat baliho yang segitu banyak itu loh, apa ya ingat. Kan mereka akan kembali lagi ke kehidupan mereka yang entah siapapun yang jadi ya nyari duit lagi sendiri gitu. Cuman ketika apapun kondisinya ya, caleg-caleg itu bagi masyarakat yang dituju itu memberikan manfaat, Mas. Setuju atau tidak? Dalam artian kayak misalkan ada pembangunan jalan di RT tertentu yang sesuai dengan dulu pemilihku di sini banyak nih. Berarti ini harus aku dulu kan ini kalau ada fasilitas yang rusak. Sah kayak gitu. Karena kan memang janjinya dulu di sini akan timbal baliknya gitu. gitu. Jadi kalau toh kemudian terus kayak ada yang ngomong, "Sampean lo mewakili rakyat yang mana?" Memilih saya. Iya sih. Ya gitu. Nah, berarti gitu misalnya ada orang yang apa ya kayak caleg, berarti siapapun yang masuk jadi anggota dewan kan ya. Itu berarti nggak masalah siapapun yang masuk. Maksudnya programnya itu sudah ada apa garis-garis besarnya gitu, Mas? Sudah ada garis-garis besarnya. Kan nggak mungkin kemudian anggota dewan punya program saya akan membangun jembatan dari kecamatan ini ke kecamatan ini. Ya gimana kalau kemudian dari PU, dinas PU atau dari eksekutifnya nggak membangun itu? Masa ya mau dengan dana sendiri? Dari mana duitnya? Korupsi. Gimana? Berani? Korupsi. Ya kita harus belak-belakan aja. Ngomong korupsi tadi ada yang kayak mau ketawa tapi kayak diem gitu, kayak takut mungkin ngomong korupsi ya. Tapi Mas Wawan berarti 2 kali ikut pemilihan, Mas? 2 kali. 2024 ini ya? Iya betul. 2024. Sama-sama provinsi. Provinsi tapi juga. progres. Dulu nomor 6, sekarang nomor 4. Oh, itu ranking, Mas? Dapat nomor itunya apa gimana sih? Iya, kenalan orang dalam. Tak kira ono apa jenenge? Ranking 1 gitu kan. Syarat minimal berprestasi. Ya enggak. Berhasil menaklukkan masyarakat apa gimana, Mas? Oh enggak. Enggak gitu ya? Tapi memang di internal partai dimanapun itu ada mekanisme masing-masing. Betul. Jadi kalau terus kemudian Mas Eman kok sekarang nomor 4 enggak nomor 1 aja. Ya silakan masuk partai dan lihat bagaimana kondisi di dalamnya. Di dalam partai gimana, Mas? Ya baik. Ya sekian interview kita malam hari ini, Mas ya. Masuk onoto, Mas. Loh, saya kan menjawab sesuai dengan yang di partai saya. Saya kan nggak bisa dong bilang yang aneh. Baiknya gimana? Ya baik, kalau di PKS ya khair gitu. Oh iya. Khair gitu, pakai kha. Susah jawabannya, jawaban politis. Capek. Iya itu artinya kalau kemudian kita membuat penjelasan publik, ya kita sampaikan bahwa kondisi realnya di partai ya ada mekanisme masing-masing begitu, normatifnya begitu memang. Ya, kita mau jawab apa? Yang bayar banyak nomor 1 kan nggak bisa begitu. Emang gitu? Ada yang begitu. Oh, ada yang partai begitu. lain, Ada yang begitu. partai lain mungkin Iya. begitu, mungkin, iya. Iya. Partai grosir, eceran, iya. wah mungkin gitu. Makin banyak makin murah, Mas ya. Betul. kan. Tapi persiapan buat Februari, pemilihannya kan bulan barengan kan ya sama presiden kan ya? Februari. Bareng lah. 14 Februari Betul. 2024. Ya sama dengan Valentine. Iya, Valentine. Ya PKS kan nggak suka Valentine. Nah, gimana tuh? Mau pemilihannya dibedakan sendiri apa gimana, Mas? Kayaknya H-1 kan PKS coblos. Ya enggak lah. Ya, tetap. Tapi yang dipersiapkan apa, Mas? Yang dipersiapkan? Ya kita berusaha mensosialisasikan diri bahwa kita ini caleg ke orang-orang yang dikenal. Ya walaupun karena kudu guyu gitu ya, sama sambil ketawa, Mas aku caleg terus ditanya balik mosok gitu. Ya nggak apa-apa, banyak orang yang nggak percaya juga nggak masalah. Tinggal kita share foto kita, terus kemudian di webnya KPU juga ada. Silakan dicari ya yang Malang. Iya. Terus kemudian PKS di situ ada nomor 4 Amir Gunawan. Nah. Jeneng asli sama Amir Gunawan. Sangat tidak kuat saya bicara itu. Nama Saktiawan kan nama panggung. Iya. Ada nama KTP, kakak saya, akte itu Amir Gunawan. Aku bayangin jenengnya Ustadz lagi, Mas Amir Gunawan. Ya memang betul. Amir itu kan pemimpin, Gunawan itu yang berguna. Iya. Sebenarnya secara nama sudah sangat anggota dewan banget. Tiba-tiba memimpin trending FYP. Bayu. Bayu. Tapi apa mana ya?
Ngomong soal pemilu ini kan juga yang sering diomongin orang itu kan pemilu soal modal, Mas. Modal, betul. Habis berapa, Mas? Sampai sekarang, sampai hari ini lah. Belum banyak. Paling cetak-cetak 10. 10? Itu Kok dikit? Itu dikit. Makanya kalau kemudian kita menyampaikan bahwa pemilu itu untuk yang modalnya banyak, bener. Cuma tinggal hitung aja berapa nyetak baliho, berapa pasang di billboard, berapa pasang di angkot, belum lagi terus kemudian sebar-sebar kaos mungkin, mengadakan senam, pertemuan-pertemuan. Memang ongkos politik di Indonesia itu besar. Terus kalau mereka kemudian nyari balik dari apa yang mereka keluarkan, ya ada yang menganggap itu ya sah-sah saja. Ada yang menganggap loh ya. Iya. Dan juga katanya kan nggak nutup sebenarnya kan dari gaji. Oh, ya itu bagi yang nggak ngerti caranya. Oh. Harusnya kan tahu caranya. Oke. Sebenarnya gajinya iya nggak nutup. Tapi kan gaji orang lain bisa nutup. Itu ada. Gimana caranya Mas itu, Mas? Ada ya cara seperti itu, Mas? Saya kan belum jadi, saya kan belum belum pernah jadi. Jadi ya menerawang saja. Maksudnya, mungkin, wah kira-kira gitu begini, ya, mungkin kira-kira. begini gitu. Oh, iya. Kan belum jadi. Itu kalimat aman sih, Mas, kalau bilang mungkin begini. Ya pasti. Siapa sih ngerti ya kan? Politisi Mungkin. itu kalimatnya harus bersayap. Iya. Aman untuk partainya dan aman untuk masyarakat gitu. Sudah siap, benar-benar siap maju ini pemilu. Yo, ini. iya kalau Biasa. ada yang bilang begini, Mas sampean kan niat gak sih jadi caleg? Loh, saya niat jadi caleg. Buktinya saya sudah caleg kan. Iya. Nah, jadi anggota dewannya ini yang memang sekuat tenaga sesuai dengan kemampuan masing-masing. Sampai ndeke naruh apa baliho spanduk itu di mana aja, Mas? Kok gak pernah lihat aku, Mas? Loh, memang belum saya taruh. Kan dicetak dulu nih, dicetak-cetak dulu baru nanti di plotting. Saya rencananya memang di bulan Januari. Oh, Januari. Karena gini, karena bagi yang mungkin punya spare budget yang banyak, itu mulai dari tanggal awal kampanye itu, 27 November atau 26 November itu, 28. nah itu sudah masang. Sehingga ketika rusak, ya tinggal diperbaiki lagi kan. Nah kalau yang dananya terbatas, masang awal, rusak, ya tinggal doa. Nah, makanya kalau saya strateginya adalah naruhnya nanti di belakang. Gitu. Ya kira-kira setelah pemilu baru tak pasang. Masangnya neng gerobak bakso, Mas. Betul, bakso itu. Itu dari apa jenenge terope wong lah yang jenenge, Mas. Oh iya, ada yang begitu. Ada juga gitu ya. Jadi apa banner warung. Banner warung ngono ya. Menarik. Sekarang bulan ini take-nya bulan Desember akhir sebelum tahun baru. Berarti kurang lebih sebulan setengah pemilihannya, Februari ya. Berarti Januari baru mulai masang ya, Mas. Ya Januari masang. Karena kan Februari itu nanti kalau nggak salah kan maksimal tanggal 10 ya. 10, 11, 12 itu Minggu tenang 11 gitu kan. itu sudah hari-hari tenang. Hari tenang, ya. Harus bersih ini atribut. Itu harus bersih. Cuman kan ya digital kan masih bisa. Iya. Digital sampai tahun depan ya saya ada. Masih bisa. Cuma nanti kalau panwas jeli ya paling disurati. Aduh, Iya. saya mau ngomong panwas tapi agak gimana gitu kan. Sempat kemarin ngobrol juga tapi yaudah jangan itu topik berbeda nanti jatuhnya ya memang disensor aja itu. kinerja panwas kan bagus sekali. Dan kita berharap panwas lebih aktif lagi. Lebih aktif lagi. Dan tolong panwas itu jangan hanya menegur yang balihonya atau APK alat peraga kampanyenya itu melanggar. Iya. Caleg-caleg yang belum pasang itu tolong juga diingatkan. Betul ya. Iya, Tolong dipasang. Harus, Mas ini Mas Wawan caleg ya? Iya, kok belum pasang? Ayo ini saya awasin ini gitu harusnya. Iya, jangan cuma yang ini melanggar harusnya panwas. Tapi kalau kita keluar dari apa mau pemilu 2024 nih, Mas. Ini sebagai seorang politisi lah bilangnya ya. Cek kuat politisi. Enggak, ini kan politisi kan bukan harus yang terjun ke politik praktis kan, maksudnya juga masyarakat yang mungkin juga tertarik soal politik kan juga mungkin nanti arahnya juga bakal ke sana gitu kan. Ya. Kalau misalnya kita berandai-andai suatu saat pas pemilu itu bakal ada aturan yang fair gitu, Mas. Maksudnya kayak ada batasan maksimum budget gitu kan. Setuju apa enggak? Menurut saya itu pasti disetujui oleh orang-orang yang nggak punya budget. Iya. Sampean setuju pasti. Ya nggak juga, karena Wah, punya belum budget tentu berarti. aku
nggak bisa memenuhi standar itu. Misal ya. Iya. Maksimal budgetnya 500 juta misal. Hah? Sama aja. Budget maksimal segitu aku juga nggak sanggup untuk cetak-cetak. Iya. Mendingan ya nggak usah sekalian. Iya. Karena kan hak setiap orang untuk sodakoh toh. Anda mau membatasi sedekahnya orang? Waduh, lek bawanya ke sedekah sih susah sudah nih, sudah. Iya Iya kan? sih, Karena kan saya iya sih. ngasih kan. Tapi kan kalau misalnya dibatasin gitu kan bisa ini Mas, bisa mengurangi peluang korupsi. Maksudnya kalau misalnya, oh aku nggak ngeluarin duit terlalu banyak nih buat jadi caleg gitu kan, keterima, ya wis lah gaji pira-pira tak terima dengan senang hati gitu kan. Maksud saya begini, apakah benar jika segala sesuatu dibatasi itu nggak ada korupsi? Maksudnya apakah menjamin? Kan enggak juga. Dalam artian ya kalau saya sudah berkecimpung di dunia politik ini, ya nggak usah dibatasin. Maksudnya ini sekarang ya, pendapat saya sekarang ya, karena saya kan ditanyain ini kan juga dadak ini kan, nggak ada skripnya ini. Iya lah emang dadakan. Oh ya siap. Jadi sebenarnya ya diloskan saja nggak masalah. Toh juga masyarakat itu juga merasakan kok manfaatnya, misalkan toh hanya sekedar misalkan senam bareng atau kemudian sarapan bareng, ada yang bagi-bagi kaos mungkin. Nah itu juga masyarakat itu merasakan manfaatnya langsung. Kalau toh kemudian orang itu punya niat korupsi atau nggak mau nyari balik modalnya dia atau enggak, ya kembali ke urusan pribadi masing-masing dengan norma yang prinsip yang dia pegang. Walaupun toh nggak dibatasin, kalau dia prinsipnya nggak korupsi juga nggak korupsi kok. Ya kan sopo ngerti sebelumnya mungkin korupsinya 1 M gara-gara dibatasi 10 juta lah korupsinya kan sopo ngerti kan. Mungkin kan. Bisa. Korupsi 10 juta dengan ngurusnya. Ini kan banyakan ngurusnya. Iya sih. Jadi ingat ini omongannya Pak Ahok gitu kan. Wah, Pasti gimana? itu katanya. Dia bilang kan kayak kalau kamu memilih pemimpin ya jangan lah kata guyu-guyu. Kayak gini dong kan Pak. Enggak, dia nggak terlalu sipil. Oh iya nggak terlalu ya. Kalau kalian memilih pemimpin yang kaya dan beranggapan tidak korupsi, salah kalian. Justru orang yang kaya itu korupsinya bisa makin besar. Kalau biasanya Kok Pak Ahok kalau dia misalnya biasanya uangnya sedikit, korupsinya lebih kecil. Kalau orang biasanya hidupnya kaya, terus dia korupsi kan pasti lebih besar gitu maksudnya. Jadi kalau milih pemimpin yang kaya belum tentu menjamin dia tidak korupsi. Oh ya, tapi memang yang namanya Bang Napi pun juga benar juga bahwa kejahatan itu kan bukan hanya karena ada niat, tapi ketika ada kesempatan kan. Ngene dong Mas. Kan nggak topeng. Bang Napi ya separuh ya. Gini, Cuman memang godaan untuk sebagai politisi itu kan bukan hanya sekedar gaya hidupnya. Ya dia kan merawat konstituen. Nah gimana orang-orang yang sudah sampai janjiin dari tempat ke tempat merawatnya? Emang merawatnya cukup dipupuk sama air? Kan enggak, kan mereka manusia. Iya. Kan perlu ada program-program. Apakah kemudian semuanya tersentuh program? Bisa jadi kan enggak. Betul. Akhirnya ada Artinya ada pengorbanan yang bisa jadi itu juga dari dana pribadi. Gitu. Iya. Kayak aku apa mana ya soal politis ini kayak yang menarik sih sebetulnya kalau jujur Mas ya 2024 ini ya. Kayaknya antara pemilihan legislatif sama pemilihan presiden itu euforianya lari ke pemilihan presiden semua Mas. Euforia dari mana nih? Maksudnya masyarakatnya lebih terfokusnya begitu kayak perhatiannya tersitanya ke sana gitu. Ya. Kayak bahkan sampai di akar rumput, asik omongannya akar rumput. Grassroots. Anjay, akar rumput. Itu sampai di orang-orang di warung kopi, itu berdebat juga gitu kan kayak, wah aku dukung pasangan satu, soalnya kayak pasangan satu ini gitu kan. Pasangan 2 itu, gitu kan. Pasangan 3 gitu kan. Ya sebenarnya dari kapanpun pembahasan walaupun toh itu jangankan capres gitu. Pilihan lurah pun juga begitu, pilihan kepala desa pun juga di warung kopi juga pasti rame gitu, karena kan di warung kopi kan apapun kan dibahas kan, yang pertama itu. Kemudian yang kedua, apakah benar semua euforianya ke sana? Iya mungkin, karena pembahasan mengenai pasangan capres cawapres ini lebih aman, karena biasanya kalau orang membahas
partai tertentu biasanya kayak oh kamu kadernya ini ya kadang dia terstempel itu. Tapi ketika membahas capres cawapres itu dia bisa kayak kelihatan netral gitu ya, tidak dari partai manapun gitu. Walaupun memang ada relawan Anies, relawan Prabowo, relawan Ganjar yang itu terus tidak berafiliasi ke partai juga ada. Tapi memang kalau sekarang dibilang euforianya ke capres atau ke legislatif atau ke partai, sebenarnya kalau di masyarakat sendiri ya dua-duanya jalan kok. Karena kan legislatif juga gerak dan jumlahnya lebih banyak. Iya, dan lebih dekat ya sebetulnya harusnya ya. Harusnya lebih dekat dengan masyarakat. Karena kan capres cawapres itu ke Malang itu loh berapa kali paling. Siapapun presidennya awakmu sik tetep males kerja, tetep carry ya, masalah. Iya gak? Iya no, bener no. Iya kan lek males gak kerja. Oh iya males ya, mau males ya. Mau males gak kerja, masih presidennya Vladimir Putin ya pancet perang karo Ukraina lah lek ngono lah. Tapi ngene Mas, ngomong maneh soal pemilihan presiden ngono ya. Lek sampean kan berarti kan mendukung paslon 1. Betul. Mendukung paslon 1 kan. Berarti nang dalan moro-moro ana wong ngomong kayak, "Oh, paslon 1 iku mek akeh cerita tok." Sampe langsung nyengak, "Oh, gak ngono, Pak." Ngono gak, Mas? Enggak ya. Kalau orang-orang yang sudah katakanlah tidak suka dengan paslon 1, dijelaskan kayak apapun ya nggak bisa. Jadi kan biasanya kan komen-komen di Instagram Instagram. Tipe 4 orang yang nggak bisa dikasih tahu. Yang pertama pendukung Anies, yang kedua pendukung Anies, yang ketiga pendukung Anies, yang keempat pendukung Anies. Ya itu dia pasti sudah punya pilihan. Iya, sudah. Dan ngapain kita menjelaskan berbusa-busa kepada orang yang sudah punya pilihan, ya sudah gitu. Kita tinggal menjelaskan itu ya ke swing voter aja. Tapi emang ada program kampanye yang menarik sih, paslon 1 sih, yang desak Anies loh. Oh ya. Nah, itu salah satu yang menarik sih, menurut aku Mas. Soalnya kan langsung berhadapan dengan masyarakat kan, langsung berdiskusi bersama kan. Tapi menurut sampai itu lebih enak diskusi gitu apa joget sih Mas? Silakan pamit. Ya, oke gas. Tambah orang gas. Ya nggak harus sih. Oh nggak ngomong, ya betul. Oh ngomong aja. Tapi seneng ini. Ya kan artinya kan sekalipun aku pendukung paslon 1 bahwa strategi kampanye sekarang itu akan lebih aneh-aneh lagi dibandingkan yang sebelumnya gitu. Yang dulu belum ada katakanlah AI, sekarang melibatkan AI, yang dulu kemudian belum ada terlalu ada gimmick-gimmick, sekarang gitu. Yang dulu katanya kayak oh masuk gorong-gorong aja nanti jadi presiden gitu. Sekarang kan nggak berlaku kan, karena kan ketiga itu kan nggak ada yang masuk gorong-gorong kan. Iya, jadi nggak harus juga, dan nggak harus tukang kayu juga kan. Iya benar. Siapa tahu tukang ngomong yang jadi. Bisa kan? Bisa. Semua kemungkinan ada. Kemungkinan ada. Gitu kan. Apalagi kalau kita ngelihat sekarang trennya kan orang-orang senang dengar podcast. Nah, kayak gitu. Senang dengar orang ngobrol gitu kan. Bener. Mungkin seleranya sekarang yang pinter ngomong gitu kan. Nah, iya. Kayak gak popo uripku sengsara, yang penting ngurungna presiden cerita. Wena, wis ngono tok es. Bahagia dengan ya. Nah, iya. Maksudnya sejak dulu itu kan presiden kan yang ngomong. Betul. Bagi-bagi sepeda kan ngomong, sambutan ngomong, meresmikan tol dan segala macamnya kan ngomong. Kan nggak mungkin ngangkat-ngangkat sendiri kan. Iya kan? Kok salah ngomong? Iya nggak salah sih, nggak salah sih. Oh mungkin kurang. Perlu joget-joget mungkin. Iya, joget sambil ngomong, sambil lari. Sambil lari. Ada ini pirang menit iki wis gak perlu suwi-suwi, wah wis cukup lah iki. Cukup ya. Cukup iki terakhir Mas. Oke. Sebelum diakhiri ini kan melihat sekarang kan trennya 50% plus pemilih anak muda, Mas. Ya kan, anak muda sekarang juga kan wis kritis-kritis ya kan. Masa? Kritis lah. Balapan kecelakaan. Enggak. Maksudnya kritis pemikirannya. Apa gak siap aku. sorry. Aku ya gak siap kelewat. kritis kondisi ini tiba. Aku gak siap kelempar itu, sorry. Gak pede ya? Ragu-ragu ya? Ragu-ragu. Makanya diguyu dewe. Ragu sih. Maksudnya dengan keadaan politik sekarang banyak pemilih muda gitu, Mas. Gimana saran atau apa ya koyo
quotes opo lah pokok kalimatnya sampean Mas Wawan. Itu biar pemilih muda ini bisa betul-betul kayak di politik ini bukan cuma gara-gara ikut memilih atau memilih seseorang tuh cuman gara-gara gimmicknya aja, cuman gara-gara mereka kayak kayaknya aku suka deh. Tapi biar orang muda ini, anak-anak muda ini betul-betul kayak riset biar tahu. Emang mereka harus riset ya? Emang enggak? Ya nggak tahu. Kan mereka kan riset hashtag. Apa yang viral, apa yang FYP. Jadi memang kalau untuk anak-anak muda ya ataupun pemilih pemula sebenarnya saya juga tidak ada pesan khusus ya ke mereka karena siapa gitu saya gitu. Orang tuanya aja nggak di follow. Banyak anak-anak muda nggak follow orang tuanya di Instagram banyak loh. Serius, makanya kenapa mereka nggak main Facebook? Karena orang tuanya juga di Facebook. Dia ada yang pernah curhat gitu kan, kayak dasar orang nggak peka gitu. Padahal kan ditujukan untuk bapaknya nih, malah di like sama bapaknya. Padahal ini buat Anda Pak gitu. Teman nge-follow. Apa? Di Facebook. Ya kan orang tua saya nggak punya Facebook. Oh. Telepon aja masih telepon jadul itu yang mencet-mencet itu. Padahal sampean bisa belikan smartphone loh Mas. Sengaja Pak ya. Iya sih. Biar nggak di-follow Mas ya. Biar nggak punya Nggak medsos. di-follow. Tapi untuk anak-anak muda, menurut saya ya feel free lah. Mau milih siapapun ya, toh nanti yang dalam tanda kutip nih, yang merasakan kinerja presiden pilihanmu ya kamu sendiri kok. Ya kan? Karena dalam artian kayak, oh kalau saya kan misalkan nih, pilih nomor 1, karena nomor 1 gagasannya yang paling bagus dibanding yang lain. Ya itu karena saya kan mendukung nomor 1 gitu. Dan saya sah juga mengkampanyekan itu. Tapi bagi netizen, kemudian meriset, membanding-bandingkan preferensinya mereka itu ke mana, ya kembali ke diri masing-masing gitu. Karena sekarang juga politik sudah masuk ke ranah politik entertainment gitu. Ada unsur entertainmentnya juga. Jadi kayak misalkan Pak Anies Baswedan, Desa Anies itu kan ada sisi-sisi dalam tanda kutip unik, langsung menyapa ke anak-anak muda misalnya, terus kemudian langsung tanya jawab gitu. Caimin open mic. Nah, apakah terus kemudian anak-anak muda, apakah semuanya suka dengan gaya seperti itu? Apakah semuanya terus kemudian mendewakan gagasan? Kan saya juga nggak ngerti gitu. Tapi yang jelas bahwa dialog-dialog langsung ke masyarakat, ke anak-anak muda itu juga salah satu cara mengkampanyekan visi misi ke depan program-program Indonesia itu mau dibawa kemana. Itu dalam aspek capres-cawapres. Terus kemudian kalau anak-anak muda katakanlah apatis, wis gak ngurus lah, gak reken lah, misalkan yang di desa-desa gitu, nyoblos tinggal opo misalkan begitu. Setompo duitnya kan, terima uangnya tapi nggak usah ke TPS misalnya gitu. Ya ayolah yang amanah gitu. Masa sudah dikasih uang nggak ke TPS? Itu kan berarti Anda pengkhianat. Iya. Aduh, arahnya ke sana. Tak kira ke TPS pilih Suhati Nurani tiba. Yo amanah lo, arahnya ke amanah. Iya, terima uangnya, mau nyoblos siapa terserah. Betul. Gitu. Jadi kalau ada misalkan dikasih dari 3 caleg yang berbeda nih, misalkan sama-sama kabupatennya, ya coblos semuanya. Loh. Kan nggak sah kan? Iya, nggak sah. Tapi kan itu amanah. Iya. Adil. Iya, soalnya yang bagi 3-3-nya katanya. Iya. Yang penting jangan golput. Yang penting harus milih. Sebenarnya nyoblos 3 dengan golput itu lebih baik golput kayaknya ya. Terus pengen tono surat suara. Lah iya. Iki ngeprint wangel-angel ya. Petugas TPS buka-buka ngene. Cur, dicoblos kabeh rek presiden. Wis bayarane sithik dipotong pisan. Masa bayarannya sithik? Hah? Masa bayarannya sithik? Jare sih ngono. Ya wis ngono ae Rek ya. Pokoknya pilih 2024. Kita tahun pemilu. Bapak thank you Mas Wawan. Oke. Thank you. Terima kasih waktunya. Siap. Jangan lupa ditupik Mas. Tupik.